saling serang antar dua kelompok dari dua kampung di Kelurahan Kuang Kilama, Timika, Papua, Rabu pagi berlanjut. Akibat aksi saling serang ini, puluhan orang dari dua kampung dilarikan ke rumah sakit. 7 korban dari kampung atas dilarikan ke RSUD Timika, sedangkan korban dari kampung bawah yang jumlahnya belum diketahui dibawa ke rumah sakit mitra masyarakat. Penanganan korban luka sengaja dipisahkan di 2 rumah sakit yang berbeda. Kapolres Mimika Muhammad Sagi mengatakan pertikaian dari 2 kampung ini sulit didamaikan karena telah ada korban tewas di kampung bawah. Berdasarkan adat warga Papua, perdamaian baru terjadi jika jumlah korban tewas telah imbang. Akibat pertikaian yang berlarut-larut ini, SD Impres di Kelurahan Kuang Kilama terpaksa diliburkan untuk batas waktu yang belum ditentukan. Menurut pihak kepolisian, kasus ini berawal dari masalah denda adat sebesar 100 juta rupiah yang ditetapkan oleh kelompok kampung bawah pada kampung atas terhadap kasus perkosaan. Kontributor Muhammad Yamin melaporkan dari Timika, Papua. Situs Candi Muara Takus yang terletak di Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar Riau, ini merupakan salah satu bukti sejarah masuknya agama Buddha di tanah air. Situs Candi Muara Takus yang terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar Riau ini merupakan candi peninggalan Buddha tertua di Sumatera. Sayangnya kondisi Candi Muara Takus sangat memprihatinkan. Selain tidak terurus dan banyak dari bangunan candi yang batanya sudah mulai copot dan pecah, bukti sejarah ini juga jarang dikunjungi wisatawan asing maupun lokal. Edi, warga Pekanbaru yang sengaja membawa keluarganya mengunjungi Candi Muara Takus ini mengakui sosialisasi keberadaan situs Candi Muara Takus selama ini kurang. Itu sebabnya Candi Muara Takus kurang dikunjungi turis lokal maupun luar negeri. Pemerintah daerah dan pusat bersama-sama diharapkan mensosialisasikan keindahan dan keunikan candi tertua di Sumatera tersebut. Kebetulan jalan ke sini untuk bawa anak-anak untuk libur. Jadi sebenarnya wisata ini sangat bagus, tapi aturannya ada peraturan pemerintah untuk mengadakan ini. Banyak dari pemerintah setempat. Mudah-mudahan nanti ini bisa berkembang buat wisata untuk diri awal di sini. Ada tahun itu, Pak. Anto Badai, Sambut TV Online dari Bangkinang, Riau. Selamat sore. Serbuan budaya asing yang masuk melalui industri musik ke Indonesia bukan hanya mempengaruhi unsur musik, tetapi ditakutkan akan mempengaruhi unsur lain. Saya Rika Indriaswari, inilah redaksi kontroversi selengkapnya. Demam Korea atau Hallyu kian menggema di berbagai belahan dunia. Dari ekspor budaya K-pop, pemerintah Korea bahkan memperoleh pendapatan hingga 35 triliun rupiah. Gangnam Style, inilah tren terbaru industri hiburan Korea yang telah mendunia. Gangnam sendiri adalah sebuah distrik di kawasan Seoul, Korea Selatan yang dihuni warga kelas atas Korea. Kehidupan warga Gangnam inilah yang coba ditulis Park Jae-sang lewat lagunya. Demam Korea atau Hallyu di berbagai belahan dunia telah sukses membuat negeri ginseng ini memperoleh pendapatan hingga 35 triliun rupiah per tahunnya. Sejumlah konser boyband Korea yang digelar di sejumlah negara sukses menyedot perhatian penggemarnya. Konser Suju yang digelar di tanah air beberapa waktu lalu pun menjadi bukti betapa fenomena boyband Korea begitu digandrungi. Ribuan remaja dari berbagai daerah rela berebutan untuk mendapatkan tiket. Beberapa di antaranya bahkan sampai jatuh pingsan. Dan hari ini, momen serupa seakan berulang saat sejumlah grup vokal asal Korea seperti SNSD, Super Junior, SHINee, EXO dan lainnya menggelar konser SM Town Live in Jakarta Sabtu malam. Sejak kemarin pun sejumlah penggemar sudah menuju Jakarta, lengkap dengan beragam atribut yang sengaja mereka siapkan. Ya, demi idola grup band Korea yang bakalan tampil di Gelora Bung Karno, Jakarta,
Anggota K-pop Surabaya ini sengaja membawa hadiah untuk personil yang diidolakannya. Salah satunya jamu jahe merah untuk personil EXO. Gimana hadiahnya? We are one, EXO saja. Thank you, Seakan tidak mau ketinggalan, kesuksesan boy band ataupun girl band Korea membuat generasi muda Indonesia ramai-ramai mengekor. Dari mulai jenis musik, cara berpakaian, hingga cara berdandannya. Saya kok melihat yang paling bahaya sebetulnya industri musik yang sedang berkembang sekarang ini adalah boy band, girl band di Indonesia. Karena terjadi kemiripan dalam beberapa lagu diantaranya dengan band-band dari Korea, boy band atau girl band dari Korea. Dengan penduduk yang mencapai lebih dari 200 juta jiwa, seharusnya kita bisa bersaing tanpa harus menjadi penonton ataupun pengekor industri hiburan negeri asing. Tim Liputan, Trans 7. Tari pendek yang masuk dalam iklan pariwisata Malaysia protes keras dengan klaim sepihak dari Malaysia. Sang penari mengaku syuting tari pendek itu dilakukan di Bedugul, Bali dan tidak dimaksudkan untuk iklan negara tetangga. Bedugul, Bali. Lucia dan temannya diminta syuting menarikan tari pendek oleh Bali Record, sebuah perusahaan rekaman di Bali. Siapa sangka 12 tahun berlalu, kini tarian mereka justru muncul di iklan pariwisata negara tetangga Malaysia. Sangat kaget kok bisa ke Malaysia, padahal itu kan syutingnya Bedugul. Terus yang ngajak syuting juga orang Bali Record. Nggak tahu, nggak ada gini kontak sama Malaysia. Kita mungkin langsung nuntut ke hukum. Andaikan Malaysia sadar menciptakan dan melestarikan tari pendek sebagai budaya Indonesia, tidaklah semudah memasukkan tari pendek dalam iklan pariwisata mereka. Di senja harinya, hati Niketut Ceni, salah satu maestro tari Bali, kini tercabik dengan kenyataan tari pendek diklaim Malaysia. Meski tubuh tak lagi lentur, meski mata tak lagi cerah, tapi lihatlah betapa Niketut Ceni masih begitu fasih menari, mengajarkan pada anak-anak ini bagaimana seharusnya pendek ditarikan. Ada orang lain, saya tidak mau, nggak bisa menangis. Kalau orang